terkait dengan luka tembak yang masuk yang 7. Apakah luka tembak masuk yang 7 ini adalah bagian yang mematikan? Bisa ahli jelaskan? Dari 7 buah luka tembak masuk yang kami temukan, ada 2 yang bersifat fatal atau dapat menimbulkan kematian, yaitu luka tembak pada dada sisi kanan. Dada sisi kanan, betul. Luka tembak pada dada sisi kanan. Yang kedua luka tembak masuk yang ditemukan pada kepala bagian belakang sisi kiri. Kepala bagian sisi kiri. Apakah saudara ahli bisa mengidentifikasi korban itu setelah saksi periksa matinya kapan? Kalau perkiraan waktu kematian kami perkirakan berdasarkan ilmu tanatologi, ya, Pak Jaksa. Jadi berdasarkan keilmuan itu kami menemukan korban meninggal antara 2-6 jam sebelum dilakukan pemeriksaan luar. Jadi korban itu diperkirakan menurut ilmu tanatologi antara 2-6 jam sebelum saudara ahli lakukan pemeriksaan. Betul. Pada saat melakukan pemeriksaan, apakah dilakukan bedah juga? Betul, setelah pemeriksaan luar kami lanjutkan dengan pemeriksaan dalam atau bedah mayat. Bedah mayat, ya. Pada saat Anda melakukan bedah mayat, apakah organ-organ yang melalui peluru atau proyektil tersebut apa? Atau misalnya bisa nggak ahli gambarkan biar jelas? Ya, baik. Berdasarkan memang keilmuan kami untuk menilai saluran luka atau saluran atau lintasan anak peluru masuk ke dalam tubuh, dari kepala bagian belakang itu dia menembus rongga kepala, mengenai tulang tengkorak, kemudian mengenai otak, kemudian dia keluar pada atap tulang tengkorak dan keluar di daerah hidung. Keluar di daerah hidung. Betul. Kemudian untuk luka tembak yang kedua di bibir bagian bawah sisi kiri, itu salurannya kami periksa mengenai bibir bawah sisi kiri, masuk mengenai rahang bawah sisi kanan, kemudian mematahkan tulang rahang dan keluar di leher sisi kanan. Oke. Kemudian berikutnya ada di puncak bahu kanan sebagai luka tembak masuk, itu kami telusuri lintasan anak pelurunya keluar pada lengan bawah kanan lengan atas kanan sisi luar. Sisi luar. Betul. Kemudian luka tembak masuk yang pada dada sisi kanan itu mengenai iga ketiga keempat kanan depan, kemudian menembus rongga dada dan merobek organ paru, kemudian dia bersarang pada iga ke-8 kanan belakang. Kemudian luka tembak yang ada pada pergelangan tangan kiri sisi belakang itu kami telusuri, dia keluar di bagian depannya. Bagian depannya. Kemudian luka tembak masuk yang pada kelopak bawah mata kanan sisi luar, dia keluar di bagian dalam dari kelopak bawah mata kanan. Kemudian yang terakhir luka tembak masuk pada jari manis tangan kiri, masuk dari sisi dalam keluar pada sisi keluar. Itu. Apakah luka tembak masuk ini ahli juga menghitung derajat kemiringan atau perkenaannya, menghitung juga? Kalau kami dari forensik, kedokteran forensik menilainya adalah sudut masuknya anak peluru terhadap permukaan kulit, betul. Betul ya. Kalau sudut masuknya anak peluru yang di otak itu tahu kemiringannya berapa derajat atau apa? Kalau berdasarkan perhitungan kami sesuai dengan karakteristik luka dan klim lecet yang ditemukan pada luka, itu masuknya tegak lurus atau 90 derajat. 90 derajat. Bisa nggak di 90 derajat ahli gambarkan atau ilustrasikan posisi ketika dia ditembak, apakah pada saat berdiri, duduk atau tertidur? Kalau posisi kami tidak bisa. Tidak sampai ke situ. Tapi hanya bisa menjelaskan bahwa perkenaan tembakan itu dari alurnya itu kelihatan 90 derajat. Betul, gitu ya. Yang di kulit, betul. Yang di kulit itu ya. Terus kalau di dada? Kalau di dada berdasarkan karakteristik pola lukanya itu juga 90 derajat. 90 derajat ya. Oke. Saya pindah ke ahli yang satunya, Pak siapa namanya?
Aditya, Adi, ya. Oke, Ade. Saudara ahli Ade ya. Apakah saudara ahli pernah melakukan bedah atau pemeriksaan terhadap mayat? Benar Yang Mulia. Kapan? Sejak kapan? Saya menjadi dokter spesialis forensik sejak tahun 2010. Untuk perkara ini, ini. Apakah saudara ahli pernah melakukan pemeriksaan terhadap korban atas nama Nofriansah Yosua Huta Barat? Benar Yang Mulia. Kapan? Kami melakukan pemeriksaan ekshumasi, dilanjutkan dengan pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam pada tanggal 27 bulan Juli tahun 2022. Ekshumasi itu bisa ahli jelaskan? Ekshumasi adalah pemeriksaan yang dilakukan terhadap jenazah yang sudah dikuburkan. Oh, jadi jenazah sudah dikuburkan, saudara periksa lagi ya. Jadi waktu itu jenazah digali kembali. Jenazah digali kembali, kemudian diidentifikasi benar jenazah tersebut dan kemudian diperiksa. Dilakukan pemeriksaan luar dan dalam. Sepengetahuan ahli, jenazah yang setelah diekshumasi itu sudah berapa hari dikuburkan? Sepengetahuan kami bahwa jenazah yang kami periksa ini sudah kurang lebih 2 minggu lebih. 2 minggu. Benar. Apakah mayat ya, nama jenazah ya. Jenazah itu mengalami masih sama dengan yang sebelumnya apa mengalami pembusukan atau apa? Jenazah yang kami periksa, jenazah atas nama Brigadir Polisi Nofriansah Yosua Huta Barat sudah mengalami pembusukan. Mengalami pembusukan. Tanda-tanda pembusukan, kulit-kulit ari sudah pada lengan dan tungkai sudah mengelupas, serta sudah mengalami tindakan pengawetan jenazah. Tindakan apa? Pengawetan jenazah. Oh, pengawetan jenazah. Nah, ahli menjelaskan bahwa jenazah sudah mengalami pembusukan. Tadi saudara ahli juga mendengar Dr. Farau mengatakan bahwa ada luka tembak 7 masuk dan 6 luka tembak keluar. Apakah ketika saudara ahli melakukan identifikasi terhadap jenazah yang sudah diekshumasi tersebut, apakah juga menemukan 7 luka tembak masuk atau bagaimana? Bisa ahli jelaskan? Berdasarkan pemeriksaan kami melihat memang ada luka-luka pada tubuh jenazah dan sesuai dengan pola luka dan gambaran lukanya, maka kami mengidentifikasi ada 5 luka tembak masuk. Luka tembak masuk. 4 luka tembak keluar. 4 luka tembak keluar. Bisa ahli jelaskan di 5 luka tembak masuk itu di bagian mana saja? Luka tembak masuk yang pertama ada di kepala belakang sisi kiri. Luka tembak masuk yang kedua ada di bibir bawah sisi kiri. Kemudian luka tembak masuk yang ketiga ada di puncak bahu kanan. Luka tembak masuk yang keempat ada di dada sisi kanan. Luka tembak masuk yang kelima ada di lengan bawah kiri bagian belakang. Lengan bawah kiri? Lengan bawah kiri bagian belakang. Oh, di sini ya? Di sini ya? Oke. Ahli mengidentifikasi yang di jari apa tidak? Yang di jari ada luka. Namun kami melihatnya bukan sebagai luka tembak masuk tersendiri Yang Mulia, karena itu adalah berdasarkan alur lintasan anak peluru, itu bisa disebabkan oleh luka tembak masuk yang berasal dari lengan bawah kiri bagian belakang, karena arahnya dia akan keluar dari lengan bawah kiri bagian depan dan kemudian bisa mengenai jari manis dan jari kelingkingnya, sehingga itu satu. Jadi kalau menurut ahli itu satu lintasan dari lengan bawah sampai ke jari. Benar. Jadi sehingga disimpulkan bahwa satu perkenaan sampai ke jari gitu ya. Benar. Apakah ahli juga melakukan identifikasi terkait dengan luka tembak masuk yang ada di bawah mata sebelah kiri? Pada luka tembak masuk yang di bawah mata, kami melihat itu sebagai juga jalur lintasan anak peluru. Oh, jalur lintasan. Jadi kalau Dr. Farau menganggap bahwa itu adalah tembak masuk, kalau ahli ini menganggap bahwa itu adalah dari lintasannya. Jadi bisa saya jelaskan demikian? Ya, boleh, silakan. Ketika anak peluru yang masuk ke kepala bagian belakang sisi kiri, kemudian dia akan keluar pada hidung
dan kemudian dia sesuai dengan informasi yang kami dapatkan terkait di tempat kejadian perkara, maka kami melihat itu dia akan memantul di lantai dan kemudian mengenai di pipi kanannya. Oh, rekoset. Ya, di koset, benar. Nah, jadi kurang lebih sama dengan yang perkenaan yang dijelaskan oleh Dr. Farao ya. Cuman bedanya kalau ahli mengatakan bahwa yang di jari ini adalah perlintasan dari lengan, kalau yang di bawah mata ini adalah rekoset dari bibir sini ya. Dari belakang kepala. Dari belakang kepala tembus ke hidung dan kemudian rekoset ke mantul ke bawah naik ke atas gitu ya. Benar. Oke. Ahli juga bisa menjelaskan nggak bahwa yang mana yang mengakibatkan kematian terkait dengan jenazah? Ya, saat kami lakukan pemeriksaan, kami melihat ada 2 luka tembak pada posisi yang fatal, yaitu di dada sisi kanan, karena pada di luka tersebut telah kami temukan menembus paru kanan, sehingga dapat dibayangkan bahwa sesuai keilmuan kedokteran bahwa itu akan menimbulkan perdarahan di dalam rongga dada. Pada saat pemeriksaan memang betul kami sudah tidak menemukan lagi darah tersebut karena jenazah tersebut telah diotopsi sebelumnya, jadi pasti sudah dievakuasi dan diperiksa. Lalu juga yang fatal lagi adalah pada kepala belakang sisi kiri, karena pada jalur lintasannya dia akan mengenai batang otak sehingga akan itu bersifat fatal dan dapat menimbulkan kematian yang bersifat seketika. Apakah ini kan jenazah sudah 2 minggu dan sudah mengalami formalin. Apakah ada luka-luka lain yang saudara kenali yang bersumber dari tembakan atau apa? Selain daripada luka yang saudara ahli temukan tadi? Tidak ada luka-luka lain selain luka tembakan. Tidak ada luka lain selain. Apakah saudara membuat suatu laporan hasil terkait dengan itu? Benar. Hasil pemeriksaan kami tuangkan di dalam surat keterangan ahli nomor 060/SKA/Romawi 8/2022/PP.PDFI. Hasilnya berdasarkan hasil identifikasi itu ya? Hasilnya ini mulai tindakan ekshumasi, pemeriksaan dalam hingga penentuan penyebab kematiannya. Oke, terima kasih. Kembali ke Farao dulu. Lupa tadi. Saudara ahli Dr. Farao, apakah dalam melakukan pemeriksaan atau mengidentifikasi jenazah Farah, apa juga membuat laporan hasil autopsi atau apa namanya? Betul Yang Mulia, kami tuangkan hasil pemeriksaan kami dalam visum et repertum dengan nomor R/0.SK.H/7 Romawi /2022/IKF tertanggal 14 Juli 2022. Apakah sebelumnya ahli juga mengeluarkan hasil visum sementara? Betul, hasil visum sementara kami berikan kepada penyidik setelah pemeriksaan autopsi selesai. Itu tujuannya untuk apa? Itu untuk pegangan kepada penyidik tentang hal-hal yang kami temukan selama pemeriksaan, namun tidak bersifat legal atau pro justisia, Bapak. Oh, apakah hasil sementara ini sama dengan hasil yang saudara tuangkan dalam secara resmi? Secara singkat sama Yang Mulia. Tidak ada perbedaan? Tidak ada perbedaan. Ketika saudara ahli melakukan identifikasi terkait dengan luka tembak masuk terkait dengan jenazah, apakah jenazah waktu datang itu menggunakan masker atau tidak? Kami menemukan maskernya ada di samping mayat, masih di sekitar area wajah dari jenazah, tapi tidak terpasang. Oh, tidak terpasang, ada tergelantung gitu ya? Ya, betul. Apakah saudara melihat masker itu ada bolongan bekas anak peluru atau tidak? Kami mengidentifikasi memang betul ada lubang di maskernya, tapi tidak tahu lubangnya akibat apa. Oke.